Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irda Istamara Konita dari kelas 11 MIPA 2, Mapel Sejarah nomor absen 16. Perang Batak. Perang Batak 1878 sampai 1907 merupakan perang antara Kerajaan Batak melawan Belanda. Perang Batak adalah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat negeri Toba di Sumatera Utara kepada Belanda. Perang ini disebut juga Perang Batak atau Tapanuli karena di sana sebagian besar masyarakatnya berasal dari rumpun suku Batak. Suku yang termasuk suku Batak adalah suku Toba, Karo, Pakwak, Simalungun, Angkola, dan Mandailing. Perlawanan ini dipimpin oleh Sisingamangaraja XII. Sisingamangaraja XII dengan nama lengkap Patuan Bosar Ompu Pulo Batu Sinambela, yaitu raja di negeri Toba, Sumatera Utara. Sisingamangaraja berasal dari 3 kata yaitu Si, Singa, dan Mangaraja. Si adalah kata sapaan, Singa merupakan bahasa Batak yang berarti bentuk rumah bangka, sedangkan Mangaraja sama maksudnya dengan kata Maharaja. Jadi, Sisingamangaraja berarti Maharaja orang Batak. Beliau lahir di Bakara, 18 Februari 1845. Sisingamangaraja XII tewas pada 17 Juni 1907 saat disergap oleh sekelompok anggota Korps Marsos, sebuah pasukan khusus Belanda. Kopral Sohuka, penembak jitu pasukan Marsos, mendaratkan tembakan ke kepala Sisingamangaraja XII tepat di bawah telinganya. Sejarah perang di Batak terdiri dari beberapa masa dan fase, yaitu A. Masa kedatangan Belanda di Sumatera, B. Masa konflik kepercayaan dan agama, C. Masa peperangan, dan D. Masa wafatnya Raja Sisingamangaraja XII. Latar belakang atau faktor yang mendasari terjadinya Perang Batak adalah para Raja Batak atau Tapanuli yang masih menganut agama Batak kuno, yaitu Parmalin, merasa keberatan atas penyebaran agama Kristen di Tapanuli. Belanda menunggangi gerakan Zending atau penyebaran agama Kristen dengan kepentingan politiknya untuk menguasai daerah Batak Tapanuli. Belanda sengaja memicu konflik dengan kerajaan Batak dengan dalih melindungi kepentingan para misionaris. Penolakan Raja Sisingamangaraja ke-12 atas penyebaran agama Kristen di daerah Batak atau Tapanuli yang dibawa oleh Dr. Nommensen, seorang misionaris Belanda. Perang Tapanuli atau Batak pada tahun 1878 sampai 1907 terjadi karena politik dagang Belanda di Batak atau Tapanuli membuat rakyat mengalami kerugian dan penderitaan yang hebat. Hal ini karena diberlakukannya politik liberal, yaitu politik yang memberikan kebebasan kepada para pengusaha Eropa untuk bisa menyewa tanah penduduk pribumi dengan harga murah. Lebih parahnya lagi, dalam pelaksanaan politik ini, penduduk pribumi dipaksakan untuk menyewakan tanahnya. Maka dari itu, Sisingamangaraja XII mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Belanda melakukan kebijakan yang bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya di tanah jajahan, yaitu memberlakukan politik Pax Nederlandica serta mendukung kegiatan Kristenisasi yang dilakukan oleh para misionaris. Kedua hal tersebut dilakukan Belanda dalam rangka menancapkan kekuasaannya di Nusantara, tidak terkecuali di Batak.
Strategi Perang Batak. Sisi Mangaraja XII menjalin hubungan dengan pasukan Aceh dan dengan tokoh-tokoh perjuangan Aceh beragama Islam untuk meningkatkan kemampuan tempur pasukannya. Pasukan Perang Batak dengan senjatanya. Akibat Perang Batak. Perang Batak ini menyisakan kesedihan, kehancuran, korban jiwa, penindasan, penistaan, dan ketidakbebasan masyarakat Batak. Orang Batak banyak yang terbunuh, pemukiman mereka hancur karena dibakar, agama Kristen yang saat itu menyebar menjadi berkembang subur tanpa ada halangan dari pihak manapun. Sedangkan pihak Belanda mengalami krisis pendanaan karena saat bersamaan mereka juga menghadapi Aceh yang begitu kuat sehingga dia harus menggunakan pasukan dari luar yang dibayar mahal. Dilihat dari sudut politik, dampak sejarah Perang Batak ini adalah jatuhnya Tapanuli Batak di bawah pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Dari sudut ekonomi, Belanda berhasil menguasai dan menancapkan monopoli dagangannya di Tapanuli Batak, terutama hasil perkebunannya yaitu tembakau. Dilihat dari sudut sosial, adalah berkembangnya agama Kristen di Tapanuli Batak secara meluas sehingga menyebabkan perubahan keyakinan masyarakat sebelumnya. Penghargaan Sisi Mangaraja XII. Lukisan Sisi Mangaraja XII dicetak sebagai mata uang Rp1.000 yang dicetak pada tahun 1987 dan juga dicetak pada perangko tahun 1962. Nama Sisi Mangaraja XII juga digunakan sebagai nama jalan dan nama sebuah perguruan tinggi. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.